apa kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis di mana kita masuk ke pertemuan yang ketujuh untuk mendesain halaman untuk edit gitu ya. Jadi sebelumnya kita telah membuat halaman untuk nampilin data pelanggan, kemudian nambah data pelanggan, dan pertemuan ketujuh ini kita fokusnya adalah gimana kita mengedit data pelanggan tersebut. Nah, di master kita klik pelanggan. Nah, di situ kita ada data-data yang telah kita tambahkan sebagai pelanggan dan kita klik edit di sini. Jadi kalau kita arahkan kursornya di bagian edit, nanti di bagian kiri bawah layar itu ada link yang akan kita tuju. Jadi di situ tertulis localhost garis miring e-commerce garis miring pelanggan garis miring edit garis miring susi gitu ya. Jadi di project kita e-commerce kita harus buat di dalam controller pelanggan nama functionnya edit gitu ya. Dan di situ ada nama susi. Nama susi itu adalah primary key di tabel pelanggan tersebut. Jadi kita harus ngedit sesuai dengan primary key-nya. Jadi kalau kita arahkan ke Budi nanti parameternya itu Budi gitu ya. Sama halnya dengan delete juga kayak gitu. Jadi yang akan kita buat, kita buka dulu materinya. Yang pertemuan ketujuh, di sini kita ada 3 tahapan. Yang pertama itu bagian controller, yang kedua itu bagian modelnya, karena kita akan menampilkan datanya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau ngedit, kita harus nampilin datanya dulu seperti ini. Jadi kalau saya mau ngedit Budi, nanti namanya Budi, nampil alamatnya di mana, telepon dan sebagainya. Nanti kita ngedit sesuai dengan data yang real gitu ya. Nah, untuk menampilkan data tersebut kita harus mengambilnya di tabel pelanggan sesuai dengan primary key-nya yaitu Budi. Makanya kita butuh yang namanya model gitu ya. Kemudian kita harus nampilin, jadi kita butuh view juga. Jadi di sini kita butuh 3 bagian ya, controller, model dan view. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah sebenarnya menggabungkan antara index dengan tambah gitu ya. Jadi di sini ada if, ada else. If itu buat kita nampilin formnya, makanya di sini akan tampil nih formnya. Dan tampilan formnya itu udah ada datanya. Makanya dia harus ngambil data seperti kita ngambil data di bagian indeks. Nah, di sini kita ngambil data di model yang namanya pelanggan model. Nanti nama functionnya info underscore pelanggan sesuai dengan ID yang kita klik di edit ya. Kalau tadi kan Susi gitu ya. Jadi nanti kita ngambil data si Susi. Nanti kita tampilkan di view foldernya pelanggan, nama filenya edit underscore pelanggan. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsi dari if ini di controller ini adalah buat kita nampilin formnya. Nah, setelah kita ngisi form, kita edit gitu ya. Kita klik simpan, maka dia masuknya ke else. Jadi kalau kita klik simpan, yang ini ya. Jadi kalau kita klik edit, dia masuknya ke if. Kalau kita klik submit atau simpan gitu ya, maka dia akan masuknya ke else ini. Fungsinya yaitu mengedit. Jadi kalau kita ngedit alamat gitu ya, maka nanti alamat yang baru bakal disimpan atau diupdate gitu. Oke, jadi dia akan mengupdate sesuai dengan yang akan kita ubah gitu. Ada nama, alamat, telepon, kota, email, dan password. Ubahnya sesuai dengan primary key yaitu KD pelanggan. Nanti kalau kita udah ubah di tabel pelanggan, nanti kita di direct nih ke halaman pelanggan. Jadi dia akan nampilin halaman indeksnya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ini halaman indeksnya. Jadi kalau kita klik edit, maka dia akan nampilin form. Kalau kita klik submit, nanti dia bakal nyimpan gitu ya. Jadi fokusnya kita adalah 3 bagian ini. Kita fokusin di controllernya dulu. Nah, kita buka sublime. Nah, sublimenya kita buka controllernya kita pilih yang pelanggan. Di situ hanya ada function tambah. Nah, sekarang kita tambahkan functionnya baru gitu ya. Functionnya itu ada di sini. Jadi kita tutup dulu functionnya yang ini ya, tutup ya. Kita enter. Disinilah kita buat function yang namanya edit. Kita kasih parameter ID. Nah, apa tugas si edit ini? Yang pertama ada if. Jadi dia ngecek kalau KD pelanggan itu wajib diisi. Jadi kita tulis
require. Kemudian apalagi yang perlu kita isi? Nama. Ini wajib diisi juga. Kita tulis require. Nah, apa yang kita lakukan ketika if-nya itu nilainya false ya, karena ada tanda serunya, yaitu menampilkan form. Kita ambil data pelanggannya, new, nama modelnya apa, kita tulis pelanggan model. Nah, apa data yang akan kita lempar ke bagian view, kita masukin ke dalam array nih. Ada 3 data yang bakal kita lempar. Yang pertama itu KD pelanggannya atau primary key-nya. Kita tulis ID sesuai dengan parameternya ini. Kemudian data yang kedua itu kita kasih nama data. Ini yang bakal muncul waktu kita nampilin formnya. Jadi data yang kita ambil itu dari pelanggan model, info pelanggan ya. Nama fungsinya info pelanggan, ID. Kita ambil get row ya. Jadi kita ambil satu baris saja. Nah, data yang ketiga itu isi, ini lokasi dari kontennya atau lokasi dari view-nya. Itu ada di folder pelanggan. Nama filenya edit underscore pelanggan. Kayak gitu ya. Kita lempar kemana? Lempar ke template-nya. Return view, nanti template-nya itu ada di folder layout. Nama filenya wrapper. Yang kita lempar adalah variabel data. Kayak gitu ya. Jadi kita selesaikan dulu yang bagian if. Nanti kalau udah selesai bagian if, kita masuk ke else. Jadi else ini buat kita ngupdate datanya. Update data pelanggan. Nah, kita pakai yang model general model. Kemudian apa sih yang kita simpan? Di sini kita masukin ke array. Yang bakal kita simpan yang pertama itu nama pelanggan. Nama pelanggan kita tulis this request get post nama pelanggan. Nah, jangan lupa di ujungnya kita kasih koma gitu ya. Nanti kalau udah selesai kita tinggal kopas saja ke bawah. Di sini kita nyimpannya ada 6 ya. Jadi di sini kita buat 6 juga. Nama pelanggan, alamat pelanggan, setelah alamat itu telepon, setelah telepon itu kota, setelah kota email, dan yang terakhir password. Nah, kalau udah sampai di sini, yang terakhir kita hapus saja komanya karena udah selesai. Nah, di sini ada where-nya. Jadi kalau query SQL ada data yang kita update, ada juga where-nya. Where itu fungsinya buat kita ngupdate sesuai dengan primary key. Jadi primary key di sini kode pelanggan, kita pasang ID. Nanti kita pakai modelnya yang general model tadi. Kita tulis edit data. Kita lempar nama tabelnya pelanggan. Kemudian kita lempar where-nya juga, kemudian kita lempar datanya kayak gini. Nah, kalau udah selesai disimpan, nanti kita alihkan atau kita redirect ke halaman itu pelanggan. Nah, sampai di sini nih udah selesai bagian controllernya. Jadi di sini ada if, ada else. If itu untuk nampilin form, else itu untuk update data pelanggannya. Nah, kalau udah selesai kita fokusnya ke bagian if-nya dulu. Di sini kita harus ada yang namanya pelanggan model, udah kita buat di sini. Ini pelanggan model.
Terus ada yang namanya info underscore pelanggan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita bikin function ini, info underscore pelanggan ini. Nah, caranya kita buat function baru di sini, public function info underscore pelanggan, ada parameternya ID. Nah, di dalam info pelanggan kita langsung return this get where. Jadi kita ambil data dari tabel pelanggan, di mana yang kita ambil itu berdasarkan kode pelanggannya yang kita lempar. Jadi kalau yang tadi kan Susi ya, jadi kita ngambil datanya di mana KD pelanggan itu sama dengan Susi di sini ya. Nah, kalau udah selesai berarti kita balik lagi ke controllernya. Berarti untuk if ini udah selesai. Sekarang kita masuknya ke yang ini, yang bagian kontennya, atau kita nampilin formnya gitu ya. Maka kita harus ada yang namanya view buat kita nampilin data ini. View itu isinya konten yang pakai bahasa HTML. Jadi kurang lebih kayak gini, ada form, ada inputan. Nah, kita buatnya di folder pelanggan di sini. Kita buat namanya edit underscore pelanggan. Jadi di folder pelanggan kita klik kanan, new file, kita simpan, kasih nama edit underscore pelanggan titik php kayak gitu ya. Jadi kita boleh nih ngambil dari yang tambah boleh, yang penting nanti kita cek satu persatu barisnya. Jadi di sini edit pelanggan, jadi kita tulis nih edit pelanggan. Kemudian di URL-nya juga berbeda, jadi actionnya di sini kalau yang tambah itu fungsinya tambah, kalau di sini fungsinya edit. Kemudian ada lanjutannya, garis miring. Nah, di sini ada tag PHP, kita ada echo, di sini KD pelanggan. Nah, kayak gini. Jadi kalau untuk edit dia lebih panjang karena harus ada primary key-nya di sini. Nah, nanti kita masuk ke yang pertama, yang kode pelanggan. Bedanya kalau ditambah dia cuman kayak gini, polos. Sedangkan kalau ada edit, maka ada yang namanya value buat nampilin datanya. Nah, value-nya ini kita ambil dari controller tadi yang variabel data. Kita ambil nama pelanggan. Oh, yang ini kode pelanggan gitu ya, kode pelanggan boleh. Nah, nanti yang bawahnya kita samakan saja. Jadi ini kita copy. Setelah keras kita masukin nama pelanggan. Jadi jangan sampai lupa ya, ada variabel data, ada panah, baru nama pelanggan ya. Habis itu alamat, pelanggan, habis itu telepon pelanggan. Setelah telepon ada email, kota dulu ya, kota, habis itu email. Yang terakhir password. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi kalau di sini submit value-nya kita samakan, di sini simpan. Nah, kalau udah selesai berarti kita tinggal ngecek nih benar atau enggak yang kita codingkan. Jadi kita refresh dulu URL-nya. Nanti di sini dikasih tahu kalau dia ada salah, dia kasih tahu di line berapa salahnya. Contohnya seperti ini. Dia kasih tahu di line 40 di controller pelanggan itu ada unexpected gitu ya. Ada tulisan yang kita kurang nih. Kita lihat apa yang kurang di sini. Jadi kita buka sublamnya di controller yang pelanggan di bagian yang ini itu ada yang berbeda. Kita cek lagi di sini. Nah, di sini ada tutup kurung kurawal yang kita tidak ada gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini. Nah, kayak gini. Bukan kurawal ya, kurung siku gitu ya. Yang kurang. Kita refresh lagi. Di sini masih ada yang salah, kita cek lagi. Nama pelanggan require, tutupnya 2,
Di sini juga kurang ya. Jadi ada buka siku ya di sini ya. Nah, kita buka siku. Nanti kalau udah selesai kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian model juga ini ada salah tulis. Jadi biasa kalau kita ngoding biasanya ada yang kita kelewatan. Jadi kita cek lagi. Di sini ada penulisannya kurang dan dia bisa ngasih tahu ke kita. Jadi kalau di sini dia kasih tahu nih di bagian model di line 12 ini ada salah tulis. Jadi kita tinggal ngecek aja di bagian model line 14 di sini ya. Di sini ada buka kurung juga ya. Buka kurung siku yang kita kelupaan nulis. Jadi di sini harusnya ada buka siku, tutup sikunya di sini gitu ya. Nah, kita refresh lagi, nanti kurang lebih dia akan nampilin formnya. Terus kita mau ngedit, contohnya kita edit sushi. Nah, kalau di sini kita nampilin error lagi, maka kita cari lagi di line 8 gitu. Ya, di sini kan harusnya KD pelanggan ya. Jadi kalau kita ngisi, kita sesuaikan dengan di tabelnya. Kalau yang ini saya salah nulis karena saya kepanjangin gitu ya. Harusnya KD. Kayak gitu. Nah, kalau kita benar nanti dia akan nampilin datanya seperti ini. Contohnya saya mau update gitu ya. Contohnya saya mau ngupdate alamat, tambahin nomor 23 gitu ya. Nama pelanggannya dipanjangin, Susanti gitu. Kemudian untuk yang password saya ganti 1234 gitu ya. Nah, saya simpan. Nanti kalau dia benar maka dia akan langsung redirect ke halaman indeks atau nampilin data pelanggannya seperti ini. Jadi yang saya edit itu udah masuk. Berarti untuk tahapan yang edit ini udah selesai. Oke, jadi kita lanjut di pertemuan selanjutnya itu kita masuk ke transaksi gitu. Nah, untuk delete kayak gimana? Delete nanti kalian cek aja di materi di pertemuan yang ke 7.7_1. Di situ hanya menambahkan satu function gitu ya, function yang delete gitu. Letakinnya di mana? Itu ada di controller. Nah, di sini kita buat function delete. Nah, kita tambahkan ada parameternya di sini, parameternya ID. Kemudian ada model, itu model yang kita pakai itu general model. Kemudian ada where, jadi setiap kita delete sesuatu kita nggak mendelete seluruh, jadi kita delete sesuai dengan primary key-nya. KD pelanggan kita kasih parameternya tadi. Jadi contohnya kalau saya mau delete sushi maka nanti KD pelanggannya sama dengan sushi. Nah, kemudian selain where ada model, delete data, kemudian tabelnya apa? Tabelnya pelanggan. Tinggal kita lempar where-nya di sini. Nah, kalau udah selesai, apa yang kita lakukan? Kita redirect lagi. Redirect ke halaman awal, halaman pelanggan ya. Jangan lupa titik koma di belakang, kita simpan, kita refresh webnya. Kalau dia ada error, dia kasih tahu ini harusnya titik koma bukan koma. Nah, kita ganti, kita refresh lagi. Contohnya kita delete gitu ya. Nanti kalau dia berhasil, maka dia akan terhapus gitu. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang transaksi gitu ya. Oke, sampai jumpa.